Halo, selamat datang. Saya Doni dan kali ini kita akan membahas salah satu area yang akan jadi berkembang di IT beberapa tahun ke depan. Yang pertama, kita lihat kondisi saat ini akan ada ekspansi digital besar-besaran. Nah, ini menyebabkan banyak perusahaan, hampir seluruhnya, itu bermigrasi ke cloud. Dan tidak hanya perusahaan besar, tetapi perusahaan-perusahaan kecil pun juga mengalaminya. Kemudian, akan ada resiko yaitu smart device. Nah, smart device ini dipakai bukan hanya di perusahaan besar, bahkan di rumah-rumah kita sekarang sudah menemuinya. Bahkan mungkin hanya sekedar lampu pintar ataupun CCTV pintar, kita sekarang sudah memilikinya. Kemudian karena keterbukaan informasi, kita sekarang mempunyai pola hybrid work yang memungkinkan orang untuk bekerja secara jarak jauh. Nah, perkembangan ini adalah kondisi kita saat ini. Kondisi kedua adalah sisi gelap dari perkembangan teknologi. Kita bisa tahu bahwa banyak sekali perkembangan yang punya sisi positif dan juga sisi negatif. Ini seperti dua sisi pisau ya, bisa kita gunakan untuk memasak, bisa juga untuk melukai orang. Sisi gelap ini bisa kita lihat, yang pertama adalah serangan berbasis AI. Selain digunakan untuk hal-hal yang baik, dan sekarang kita tahu generatif AI kita gunakan untuk produktivitas, AI juga digunakan untuk menyerang ya, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk memperoleh sesuatu dengan cara ilegal. Sisi gelap kedua adalah ransomware. Ransomware dari tahun ke tahun selalu berkembang, layaknya sebuah aplikasi yang terus dikembangkan. Ransomware juga berkembang mengikuti cara bertahan perusahaan-perusahaan dalam menanggulanginya. Ransomware ini jadi salah satu ancaman yang terus berkembang dari tahun ke tahun, dan sampai saat ini belum ada cara yang paling tepat dan cepat untuk menanganinya. Sisi gelap ketiga adalah serangan berbasis vendor. Jadi, hacker ataupun penyerang tidak lagi menargetkan ke perusahaan dengan entitas individual ya, tetapi menyerang ke vendor-vendor yang punya klien B2B. Jadi mereka punya database yang lengkap, punya database banyak, jadi mereka tidak perlu lagi menyerang satu-satu ke perusahaan-perusahaan tersebut. Dan yang ketiga atau terakhir adalah desakan aturan dan finansial. Nah, ini tidak lepas dari aturan yang diberlakukan. Kalau di Indonesia ada UU PDP, kalau di Eropa mungkin ada GDPR ya, yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Dan kemudian ada juga tentang syarat asuransi. Jadi perusahaan asuransi sekarang menyaratkan satu area ini ditangani dengan serius untuk bisa mengajukan asuransi perusahaannya. Jadi kita sekarang tidak bisa sembarangan lagi untuk bisa apply ke perusahaan asuransi terkait dengan perusahaan kita. Dan yang terakhir adalah kepentingan dari eksekutif tentang finansial. Jadi mereka menuntut transparansi karena area ini akan jadi area krusial yang menentukan baik buruknya sebuah perusahaan saat ini. Tiga aspek ini akan menimbulkan satu kebutuhan di area yang akan kita bahas ini, yaitu area
cyber security. Area ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan 3 aspek ini. Selama ini kita mengenal cyber security hanya dalam 2 role, yaitu blue team dan red team. Padahal, dengan berkembangnya aspek-aspek ini, kita butuh minimal 14 role untuk menanggulangi 3 aspek ini. 14 role ini akan kita bahas di video selanjutnya. Inixindo Jogja.